Jumpa lagi bersama kami, Bunda Imas Rahayana dan Bunda Fitri Rahmawati. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi huruf hijaiyah bersambung. Terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku pemahaman yang baik. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Hari ini Bapak akan meneruskan pelajaran baca tulis Al-Quran, yaitu huruf-huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau bertanya dahulu. Ada berapakah jumlah huruf hijaiyah? Ya, betul. Ada 29 huruf. Nah, 29 huruf itu dibagi menjadi dua. Yang 6 huruf tidak bisa disambung di awal, tidak bisa disambung di tengah, tetapi hanya bisa disambung di akhir. Bagian yang kedua terdiri dari 23 huruf yang bisa disambung di semua tempat. Bisa disambung di awal, bisa disambung di tengah, bisa disambung di akhir. Nah, huruf-huruf tersebut ada istilah huruf tunggal, ada istilah huruf sambung. Yang disebut huruf tunggal itu huruf yang berdiri sendiri tanpa disambung, seperti alif, ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Sedangkan huruf yang bisa disambung adalah huruf-huruf yang sudah menjadi satu kalimat, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, baiklah Bapak akan bahas satu persatu. 6 huruf yang tidak bisa disambung adalah huruf apa saja? Ada yang sudah tahu anak-anak? Ya, betul, huruf alif, dal, zal, ro, za, waw. Jadi semuanya ada 6. Coba diulang anak-anak. Alif, dal, zal, ro, za, waw. Cara menghafalnya biar gampang, hafalkan yang 6. Kalau 6-6-nya hafal, alif, dal, zal, ro, za, waw, berarti sisanya itulah huruf yang bisa disambung di semua tempat. Sampai di sini anak-anak sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Kalau begitu marilah anak-anak kita lihat di papan peraga berikut ini. Karena waktunya terbatas, Bapak hanya bisa menerangkan beberapa huruf, tetapi yang penting adalah satu. Rumusnya huruf Arab ditulis dari sebelah kanan. Saya ulangi ya anak-anak, ditulis dari sebelah kanan ke kiri. Artinya apa? Karena ditulis dengan arah dari kanan berarti ketika menghafal huruf-huruf yang disambung baik itu alif, ba, ta, sa, jim sampai dengan ya, maka perhatikan huruf yang di akhir. Saya lingkari huruf alif. Karena huruf ditulisnya dari sebelah kanan, maka perhatikan saja huruf yang di akhir itu pasti bentuknya utuh. Seperti alif, di akhir seperti alif. Ba juga sama, tak juga sama. Begitu juga huruf sin misalnya seperti ini. Ketika ada di akhir, maka bentuknya sin utuh seperti ini. Ketika disambung dengan huruf ja, sinnya dalam bentuk yang utuh. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan huruf alif tidak bisa disambung di awal, tidak bisa disambung di tengah,
dan hanya bisa disambung di akhir saja. Contohnya, ketika ada di awal, di sini ada tanda strip, artinya tidak bisa disambung. Maka saya kasih contoh, Bapak kasih contoh ya. A, ba, ta. Mana yang disebut dengan huruf tunggal? Ya, betul, huruf alif. Perhatikan ketika disambung. A tetap tidak dapat disambung. Sedangkan ba ini mengambil rumus awal. Kenapa rumus awal? Karena ba ini, alif ini tidak bisa disambung, maka ba-nya adalah sambungan dari awal. Yang terakhir adalah huruf ta. Dibaca a, ba, ta. Sedangkan kolom kedua, perhatikan anak-anak, ini huruf ba berbeda dengan huruf alif. Huruf a ini bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Rumus untuk huruf awal adalah ketika huruf itu disambung di awal, pasti bagian depan atau bagian atas. Maka bagian depannya dari ba adalah sebagian dari ba ini atau bagian depannya saja. Huruf ba di tengah seperti ini, sedangkan yang di akhir seperti ini, titiknya dari arah kanan karena menulisnya dari, ya betul ya, dari arah kanan. Anak-anak yang kedua, coba perhatikan lagi. Contoh yang kedua, huruf ba di awal, sedangkan huruf alif di tengah. Ba, a, ta. Sekarang cara penulisannya. Bolehkah ba disambung dengan alif? Boleh, tentu saja boleh ya, karena ba-nya di awal, maka dianggap alif ini adalah di, ya betul, di akhir ya. Kalau alifnya di akhir, berarti taknya disebut dengan huruf tunggal ya, pinter ya anak-anak. Berarti tak ini karena tidak disambung dengan alif, tak disebut huruf tunggal. Cara penulisannya seperti ini ya. Dibaca ba'ata. Diulang ba'ata. Sekarang contoh yang ketiga, alifnya ditukar, ada di akhir. Bolehkah ba disambung dengan ta? Boleh. Kita lihat rumusnya. Ba, kita cocokkan. Ba ada di awal, ta ada di tengah, sedangkan alif di akhir. Maka untuk menyambungkannya, sambungkan lagi tangannya seperti ini. Nah, cara menyambungnya biar gampang, cari hurufnya. Sama tidak anak-anak? Ya, betul. Sekarang ta. Ta juga begitu, samakan. Ternyata sama dan alif di akhir. Jadi, sebenarnya menyambung huruf Al-Quran itu tidaklah sulit seperti yang kalian bayangkan. Apabila memahami tentang rumus atau kaidah penyambungan, huruf mana yang bisa disambung di awal, huruf mana yang bisa disambung di tengah, huruf mana saja yang bisa disambung di akhir. Pokoknya hafalkan dua macam itu tadi. Mana yang 6 huruf, mana yang 23 huruf. Pahami itu ya. Ulang lagi, 6 huruf yang tidak bisa disambung di awal dan di akhir, jadi hanya disambung di tengah saja. Sedangkan yang 23 ini bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Bapak akan memberikan satu contoh lagi, karena huruf yang kedua adalah huruf dal. Tiga huruf yang ada di dalam contoh ini, ba, a, da. Yang kedua, ada, ba. Yang ketiga, da'aba. Di antara tiga contoh ini ada huruf dal. Kita lingkari dulu, dal. Jelas ya? Satu lagi untuk diingat bahwa ketika huruf-huruf
dari yang 23 tadi bertemu dengan huruf dal atau dari huruf yang 6 tadi, maka stop, hanya disambung di situ saja. Sekali lagi ya, di antara huruf-huruf yang bebas tadi dalam satu kalimat ketika bersambung kemudian bertemu dengan huruf, kata Bunda Imas mah huruf egois, nah huruf alif, dal, ro, za, wawu. Nah ini contohnya, ain bertemu dengan dal maka stop sampai dal. Ba-nya berdiri sendiri. Mari kita lihat. Ada stop pada huruf da, maka ba-nya disebut dengan huruf tunggal. Sudah jelas ya anak-anak? Huruf adzaba ini a hanya sampai da, ba-nya dipisah. Mari kita lihat contoh yang di atas. Ba ada, karena da-nya di akhir kalimat, maka seperti ini sambungannya. Ya, jadi huruf ba bisa disambung dengan ain dan ain bisa disambung dengan da. Sekarang contoh yang ketiga, da-nya di awal. Bagaimana ketika da-nya di awal? Ada yang tahu bisa disambung tidak? Ya betul, tidak bisa disambung. Karena da tidak bisa disambung, berarti ain ini sambungannya apakah tengah, apa awal, apa akhir. Nah, ini yang banyak kesalahan. Dianggapnya karena a ini ada di tengah, maka mengambil sambungan di tengah, salah. Yang betul sambungan di awal, betul ya. Jadi menyambungnya seperti ini. Da'aba. Bapak ulangi lagi ya, sekali lagi. Ketika diawali oleh huruf yang memang tidak bisa disambung di awal, walaupun dalam satu kalimat, huruf berikutnya harus melihat rumus di awal. Kalau sudah jelas, anak-anak, sebagai kesimpulannya adalah satu, ingat-ingat menulis huruf Arab dimulai dari arah sebelah kanan. Yang kedua, menyambung ada 3 tempat. Huruf akan berubah ketika ada di awal, di tengah, dan di akhir. Kesimpulan ketiga, ketika ada huruf yang tidak bisa disambung, tetapi ada di awal, maka huruf berikutnya mengambil rumus dari awal, bukan dari tengah. Inilah yang banyak terjadi kesalahan ketika dalam satu kalimat terdapat huruf yang diawali oleh huruf tunggal, dianggapnya sambungan dari awal, padahal bukan sambungan yang di tengah, tetapi harus sambungan di akhir. Mudah-mudahan praktek menyambung huruf kali ini dapat dipahami, dan Bapak harapkan setelah pelajaran BTQ ini anak-anak suka berlatih di rumah, terbiasa berlatih di rumah. Setelah menghafal cara penyambungannya, silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah manfaatnya, karena sebaik-baik belajar adalah belajar ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar adalah orang yang belajar Al-Quran dan bisa mengamalkannya, termasuk di dalamnya adalah belajar baca tulis Al-Quran. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.